Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku tersayang. Hari ini tanggal 14 Juli mungkin agak telat upload ya, karena materi MPLS kita banyak. Materi MPLS ini nanti disampaikan oleh Bu Nila selaku guru bahasa Inggris dan Pak Ari selaku guru komputer. Nanti kita simak dari guru tersebut. Oh iya, jangan lupa untuk kalian yang sudah mengikuti video pertama hari Senin, berikan aktivitas kalian ke kita dengan cara by WA bisa, by email bisa, dan kalau mau sharing dan mau tanya jawab ke sekolah pun bisa. Nanti kita tetap membuka pelayanan. Jadi apalagi di masa COVID-19 ini kan kita juga susah kan, harus daring online. Kita mempelajari dari MPLS ini online. Nanti saya akan buat untuk anak-anakku semua dari lab komputer, lab CKJ, lab akuntansi, bengkel TKR, bengkel TM, itu nanti saya akan buat semuanya. Dan kalian bisa datang kalau untuk mau melihat-lihat, tapi tetap kita punya standar COVID yang dipakai acuannya dari Gubernur Pak Anies. Jadi sampai sini nanti saya kasih videonya dari Bu Nila dan Pak Agus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa. Cara meningkatkan motivasi siswa merupakan hal yang terpenting bagi seorang pendidik untuk bisa memunculkan kembali semangat mereka selama kurang lebih 4 bulan ini mereka belajar di rumah tanpa berinteraksi dengan teman, tanpa berinteraksi dengan guru ataupun dengan kepala sekolah. Inilah masalahnya, mengapa banyak sekali remaja-remaja yang cenderung lebih asik menggunakan gadgetnya sebagai media mereka untuk menghidupkan diri mereka tanpa membaca buku, tanpa mengenal pelajaran yang sudah mereka dapat sebelumnya. Oleh karena itu, kami pendidik ingin memunculkan kembali semangat motivasi belajar mereka di SMK Rahayu Mulyo. Ada beberapa cara yang ingin kami simpulkan. Yang pertama yaitu cara belajar dengan menggunakan beberapa metode baru yang digunakan di sekolah SMK Rahayu Mulyo, seperti metode presentasi, role play, ataupun project. Hal ini bisa membuat siswa lebih aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu cara meningkatkan motivasi belajar dengan menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Di usia siswa yang masih muda saat ini, mungkin kegiatan mereka di rumah hanya dengan bermain handphone, menulis, mendengarkan musik, dan sebagainya tanpa membaca buku pelajaran ataupun beberapa referensi pelajaran yang dianjurkan oleh pemerintah ataupun Kemendikbud. Selanjutnya, bagaimana cara kita guru untuk menciptakan menjadikan siswa ketika murid-murid berada di sekolah, jangan membuat murid-murid merasa pasif di dalam kelas. Karena apa? Karena mereka akan merasa bosan dan mengurangi minat belajar di kelas
sehingga semangat belajar mereka pun ikut menurun. Kemudian guru juga harus menggunakan metode belajar yang aktif untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban kepada siswa jika pertanyaan tersebut mampu dijawab oleh siswa. Mungkin guru hanya bisa memberikan clue-clue untuk siswa bagaimana cara menjawabnya. Misalnya kata kuncinya apa, lalu bisa dicari di buku apa. Itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan oleh guru ketika memberikan tugas ataupun latihan yang dikerjakan di rumah. Baik, selanjutnya cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membuat keadaan kelas kondusif. Apabila guru sedang menjelaskan pelajaran di depan kelas, namun ia melihat ada beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri seperti main handphone, ngobrol, ataupun tidur di dalam kelas, maka guru harus menegur secara langsung, secara lisan terhadap siswa tersebut agar apa yang sudah dia lakukan tidak diulangi kembali oleh temannya. Untuk menciptakan suasana yang baik bagi seorang siswa dalam belajar, guru juga harus melihat kondisi kelas. Kondisi kelas pun harus bersih, harus tertata rapi, meja-meja pun harus tersusun atau tertata rapi agar anak-anak juga mau dan semangat dalam mengikuti pelajaran pada hari itu. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan bahwa setiap pendidik harus mengetahui kendala apa yang dialami oleh siswa di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, jika siswa tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris, mungkin mereka berpikir bahasa Inggris itu sulit dalam pengucapan ataupun penerjemahannya, tapi tidak menutup kemungkinan ia akan pandai di pelajaran lain seperti matematika, olahraga, agama, ataupun yang lain. Jadi jangan patahkan semangat siswa Anda. Jika kalian sebagai pendidik, maka tetaplah memberikan semangat yang penuh kepada para peserta didik agar ia mau terus berusaha, mau terus berkarya, mau terus berprestasi dalam lingkungan itu. Diperlukanlah kreativitas dari para pendidik dalam menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman, yang disukai oleh peserta didik dengan cara melakukan berbagai pelatihan di luar, berbagai pelatihan di MGMP, ataupun membaca beberapa referensi lainnya. Walaupun siswa tersebut mungkin masih baru di sekolah ini, kita harus tetap memberikan semangat dan dukungan, semangat belajar, sehingga tujuan pembelajaran pada hari itu tercapai. Demikian kita sudah di akhir acara, di akhir materi. Terima kasih kalian yang sudah menonton Ibu dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jika kalian ingin mengenal Ibu lebih jauh, apalagi mengenal bahasa Inggris itu penting loh. Kalian pasti menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, seperti di handphone kalian. Coba aja cek, di handphone kalian pasti ada bahasa Inggrisnya kan? Oke, lihat deskripsi box di bawah ya. Sampai jumpa.